Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini posisi di rumah tadi sudah di musola sampai mulai duhur sampai isya baru pulang. Saat ini kami baru pulang dan langsung bikin video bersama cucuku yang ganteng ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membahas tentang akal atau pikiran, yang mana kemarin sudah membahas tentang nafsu, juga hati sudah, sekarang membahas masalah akal. Jadi akal sama nafsu itu selalu bertengkar setiap hari, manakala kita ini menghadapi suatu masalah atau melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu, maka akal ini berpikir. Nah, ketika berpikir ini nafsu pun juga ikut merebut pikiran itu untuk mengajak kepada kejelekan. Tapi kalau pikiran kita ya, bisa mengendalikan, memenangkan pertarungan jelek dan baik, maka pikiran kita akan membuahkan kebaikan, kemenangan, kemudian akan masuk dalam hati menjadi kebaikan. Tapi kalau kita dalam pertarungan antara akal dan nafsu itu pikiran kalah, maka akal itu yang kalah, maka hati pun akan menjadi jelek karena kalah itu tadi. Akhirnya kejelekan yang memenangkan itu tadi. Makanya kita itu ketika melihat sesuatu yang jelek, maka kita harus benar-benar bisa mengantisipasi dengan kebaikan-kebaikan kita. Pikiran kita harus kita arahkan kepada kebaikan. Jadi nggak boleh kita pikiran nganu larut kepada kejelekan itu, tetapi harus berpikir, oh ini paling tidak begini, paling tidak kita ingatkan nafsu kita itu, hei nafsu, apakah kamu tidak takut dengan neraka Allah, siksa Allah? Sehingga maksudnya itu ya juga kepada kita, mengingatkan diri kita sendiri kalau kita menghadapi, melihat atau mendengar sesuatu kejelekan itu, atau mungkin akan berbicara kotor atau jelek atau apapun, maka kita harus benar-benar bisa mengingatkan diri kita yang seperti yang saya sampaikan tadi. Diingatkan, kalau kita sampai kalah, maka pikiran kita akan kalah dan hati kita kalau terus-terusan kalah pikiran kita dengan nafsu, maka hati kita pun akan menjadi gelap, menjadi jelek. Jadi itu tadi, yang jelas akal diupayakan untuk selalu menang dalam pertarungan dengan nafsu, sehingga hati kita menjadi hati yang baik. Karena hati yang baik itu juga itu tadi, karena kebaikan-kebaikan yang masuk dalam hati, sehingga hati ini menjadi hati yang bersih, yang suci, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya ya seperti yang saya sampaikan dulu pada waktu membahas tentang hati, bahwasanya hati itu harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh atau zikir-zikir yang menjadikan hati ini menjadi hidup. Jangan dijadikan hati ini mati gara-gara kemasukan sesuatu kejelekan, kemaksiatan, sehingga hati menjadi hitam. Tapi kalau hati sering dipakai untuk berzikir, amal kebaikan-kebaikan, insya Allah hati akan selalu bersih lah. Itu karena juga itu tadi, pertarungan antara akal dan nafsu itu. Makanya kita semua harus berpikir yang baik-baik, sehingga hati kita juga menjadi baik. Kalau kita di dunia ini hanya mementingkan kebaikan-kebaikan, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Semoga kali ini apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkah, barokah, manfaat untuk tambahnya ilmu pada saudara-saudara
sekalian. Dan kami di sini bukan merasa pinter, bukan. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar saat ini pun saya masih mempelajari kitab Nasoihul Ibad yang karangan Syekh Imam Nawawi ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.